Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kita. Jadi kali ini kita di OTW Osmadasko Talk with bidang 10 OSIS. Di sini ada aku, Michael selaku Kabid bidang 10 dan di sini ada Noval dan juga Iqbal. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu teman-teman. Halo semua, jadi aku Iqbal selaku Ketua Bidang 4 di OSIS ini. Aku Naufal Hilmi Zaidan selaku Ketua Bidang 5 dari OSIS ini. Oke guys, apa kabarnya guys? BTW. Alhamdulillah Baik baik. ya. Baru sibuk ngurusin apa akhir-akhir ini Iqbal? Aku sibuk proker sih Mike akhir-akhir ini. Proker apa Bal kalau boleh tahu? Latihan gabungan paskib. Oke. Kalau buat Noval sendiri gimana Pak? Kalau aku juga ada proker yaitu bakti sosial Baksos yang akan diselenggarain 5 Juli besok. 5 Juli besok. Nah, jadi gini Iqbal sama Noval. Kali ini nih aku mau ngajak kalian sharing-sharing nih. Apa? Sharing apa? Ini menurut kalian tuh bahasa Inggris tuh penting nggak guys? Kalau aku sih penting banget ya Mike. Apalagi buat kita beranjak ke dunia kerja, ke dunia yang lebih luas, berarti kan butuh yang namanya bahasa Betul. Inggris. Gimana Pak? Ya, sangat penting. Wis. Ya. Pakai Karena semangat. Boleh. di bahasa Inggris ini Iya, kita itu betul. juga akan memperluas sosialisasi kita kepada orang lain, baik itu orang luar negeri atau Dalam negeri ya. dalam negeri juga. Dan itu juga bahasa Inggris tuh juga mesti dapat penilaian plus gitu ya. Ya, Setuju ya guys ya? Setuju. Setuju ya. Nah, tadi karena kita ini sebagai siswa-siswi SMA Negeri 2 Sukoharjo nih, aku mau minta pendapatnya Iqbal. Menurut Iqbal tuh bahasa Inggris kita nih di SMA kita nih kualitasnya seberapa gitu Pak? Ya untuk bahasa Inggris di SMA kita ini bisa dibilang kualitasnya menurutku ya Iya, itu boleh. lumayan tertinggal dari SMA Waduh. SMA yang lain gitu. Tertinggal ya. Ya lumayan di bawah lah, dikit gitu. Oke. Boleh dijelasin kenapanya Ya, nggak? karena kalau kita berkaca dari SMA yang lain ya, itu mereka kan udah kayak fasih banget berbahasa Inggris. Ya tidak semuanya, Betul. tapi kan keseluruhannya itu kan udah bisa Udah bahasa Inggris bisa. ya. Gitu. Kalau Novel gimana Pak? Kalau aku ya SMA ini juga aku lihat-lihat lagi perkembangan anak-anaknya dalam pemakaian bahasa Inggris sehari-hari itu juga kurang. Kurang tuh. Ya, Kenapa? kurang. Ya, gara-gara itu tadi kan? Iya, gara-gara yang dikatakan Iqbal itu tadi. Oke. Ya ditambah juga kan kalau dari personal sendiri itu kan jarang kan kalau kita melihat di SMA kita orang-orangnya itu bertegur sapa menggunakan bahasa Inggris itu kan kurang kan. Ya benar. Ya. Benar sih. Ya karena itu juga faktor gara-gara kita juga salah mungkin orang Jawa ya. Ya, Mungkin ya bahasa Jawa. bahasa daerah ini lebih dominan dipakai daripada Ya, bahasa ini. Malah yang sebenarnya yang penting tuh bahasa Inggris gitu kan ya. Ya, juga. Nah, kalau dari Iqbal sendiri, kamu tuh udah belajar bahasa Inggris dari kapan, Mbak? Kalau aku mungkin dari SD kelas 1 itu udah diajari. SD kelas 1 udah diajarin Ya. sampai SMA ini nih. Iya dari sampai SMA ini Oh. udah diajarin. Kalau Noval gimana, Pak? Kalau aku malah dari SD kelas 6. Jauh ya? Ya Jauh. telat berarti. Telat banget. Karena aku itu di SD itu boleh bahasa Inggris. Kalau aku kan di SD kan ditekankannya bahasa Arab. Wih, Ya, boleh. Bahasa Arab. Arab. Nah, tetapi bahasa Inggrisnya ditekankannya itu pas kelas 6 SD. Sedangkan pas kelas 6 SD kan kita kan Kepotong COVID sih. Iya. Benar. Nah, akhirnya dalam bahasa Inggris aku tertinggal. Ada dampaknya enggak menurutmu? Ya, dampak ya, Bapak rasakan gitu loh. Iya. Dampaknya banyak banget. Jadi yang pertama, aku kurang lancar dalam pengucapan bahasa Inggris. Kurang lancar, oke. Iya. Ya. Nah, yang kedua, dalam memahami arti Inggris itu juga aku susah. Jadi kalau ngertiin itu masih bingung gitu ya. Masih bingung. Nah, kalau Iqbal nih yang udah lebih lama belajar bahasa Ya. Inggris, aku mau nanya, Bal. Gimana? Kamu ini seberapa pede sama kemampuan berbahasa Inggris kamu gitu? Ya, kalau aku kan emang dari genetik keturunan Jawa kan, itu kan kurang ditekankan dalam berbahasa Inggris juga. Iya. Jadi aku tidak berbalik kaca juga diriku itu bisa dibilang kurang dari orang-orang lain ya. Mungkin dari skala 5 sampai 10 lah, 5/10 lah gitu. 5/10. Kemampuan saya ya masih setengah lah. Masih setengah. Tapi kalau buat percakapan sehari-hari gitu udah pede bisa nggak, Bal?
Jujur belum. Belum. Ya, karena aku sebenarnya tuh kalau dalam ujian ya itu tuh aku udah tahu maksud dari soalnya itu. Oh, yang dimaksud itu untuk mencari ini. Tapi jawabnya nggak bisa jawabnya kayak ngertiinnya. kita cari katanya, habis itu buat Nge-translate-nya. kayak kata-katanya itu masih susah kalau aku itu. Nah, kalau Iqbal berarti masih susah ditranslatein kayak Ya. Inggrisnya itu ya. Nah, kalau Noval gimana Pak? Kan kamu nih ketinggalan agak jauh daripada kita ya. Aku juga belajar bahasa Inggris dari SD kelas 1, Iqbal juga. Bahkan kalau aku itu udah dari kecil juga udah ditekanin bahasa Inggris sama orang tua aku juga. Kalau aku ya kayak awareness-nya terhadap pentingnya bahasa Inggris itu udah dijelasin dari kecil gitu lah. Kalau Noval nih gimana Pak? Kalau aku kan dari kelas 6 SD ya, kalau penilaianku dari 10 itu ya sekitar 6 lah. Karena kan Di atas Iqbal. Karena kan bapakku itu dulu itu juga mantan guru bahasa Inggris. Oh, ternyata anaknya berbahasa Inggris dia. Ya, jadi di rumah juga disuruh baca buku ini satu hari harus udah berapa halaman gitu. Jadi kayak hafalan itu sih teman. Ya, hafalan. Nah guys, jadi selain itu tadi aku mau tanya coba, kalian tuh pede nggak di skill teori bahasa Inggris gitu ya? Kayak Iqbal tadi kan mungkin di ujian dia masih kurang nih buat jawab-jawabnya, tapi kan udah bisa ngartiin kan? Ya. Nah, kalau Noval gimana Pak? Kalau aku Secara teori gitu. secara teori juga udah paham itu soalnya apa, tapi kadang kan kayak contohnya sebutkan 5 barang di dalam toko kopi dengan menggunakan bahasa Inggris. Iya. Tahu, oh ini ada pot, ada gelas, nah tapi nggak tahu bahasa Inggrisnya itu apa. Nanti masih sama ya. Iya, Nanti kalau sama. secara teori ya masih mirip-mirip lah ya guys. Iya. Nah kalau secara prakteknya sendiri gimana Pak? Nah, kamu? Kalau aku mungkin agak kurang ya, bisa dibilang lumayan jauh karena emang aku kan ditekanin untuk prakteknya kalau bahasa Jawa halus. Nah, Oh, siap, gitu. siap. Jadi kayak Mas ngomong Jawa. orang bule nih, misal Mas Iya. Michael ngomong pakai bahasa Inggris. Aku tuh kadang bingung karena kalau pengucapan bahasa Inggris itu kan ada intonasinya cepet kan. Nah, aku masih bingung ini maksudnya apa itu masih kurang Masih banget belum lah. connect ya Iya. yang diomongin apa? Noval juga gitu Pak? Ya, aku juga kurang connect kalau orang-orang ngomong bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya apaan itu. Ngomong apa Ya, terus kalau kita ini kan hidup di era digital kan Ya, guys, betul. yang sudah mestinya kita tuh setiap hari tuh berhubungan sama bahasa Inggris, bener nggak? Ya, Kayak misalnya nih kita main handphone, kita baca berita di Instagram, TikTok atau apapun itu Ya. pasti adalah terkandung bahasa Inggris gitu. Ya. Betul. Nah itu menurut kalian itu bisa nggak jadi salah satu cara kalian buat belajar bahasa Inggris lebih gitu? Bisa Bisa. itu bisa banget. Gak cuma itu sih Mike menurutku karena Gimana? dalam dunia modern ini ya kita Hmm. belajar bahasa Inggris itu sebenarnya udah Lebih mudah sih lebih sebenarnya. mudah, Iya. ya. Dari hobi, misal Nopal atau Michael sering nonton film, nah Ya. bisa cari film-film yang Pakai bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris gitu kita artiin. Lama-lama juga nanti kok kebiasaan juga pasti lebih bisa sih gitu. Gak cuma Oke. itu. Sering-sering aja kita nonton, kita baca, kita dengar lagu-lagu barat Iya, yang betul. mengandung bahasa Inggris. Iya betul. Ya, apalagi generasi kita kan kalau mau update informasi apapun tuh mesti lebih gampang ya bahasa Inggris. betul. Kayak di era sekarang tuh kayak harusnya bahasa Inggris tuh ya juga udah bisa ya at least Ya. basic English lah ya. basic Betul. Nah kalau yang aku jelasin tadi kan bisa dibilang faktor dari diri sendiri ya guys ya. Ya. Nah kalau misalnya faktor yang dari sekolah itu gimana? Yang bisa mendukung kalian dalam berbahasa Inggris gitu? Kalau faktor sekolah yang pasti guru penting sih Mike untuk Nah, mendukung kita. wait, gini guys. Nah gurunya itu gimana di SMA kita ini gimana sih gurunya itu Oh. dalam mengajar gitu? Ya, Kira-kira dari kalian gitu. kalau aku sih ada guru yang benar-benar menekankan untuk fasih dalam penggunaan vokal. Nah, Yes. sedangkan ada guru yang menekannya ke teori. Nah, menurutku ya untuk baik untuk diriku ya itu di guru yang menekankan vokal sih, Mas. Karena kan Vokal itu maksudnya penerapan gitu, dalam ucapan. sehari-hari gitu. Ya, Ya, gitu. betul. Karena kan biar melatih kita untuk bicara juga di Cara depan orang. mendengarkan. Oke, kalau Noval gimana Pak? Kalau aku dari segi gurunya, untuk siswa-siswi itu aku pengennya gurunya tuh juga mengajarkan tentang vokal, kemudian penambahan kosakata karena kosakata Yang paling itu penting sih sebenarnya penting penambahan banget. kosakata benar. Penting. Karena selalu dipakai ya dalam Iya. kehidupan sehari-hari mesti ya. Dan kadang itu aku nggak ngerti soalnya guru itu langsung jelasin tentang ini padahal nggak tahu kosakatanya Apa enggak gitu. Iya. Nah, kalau dari kalian tuh menghadapi guru yang kayak gitu tuh kalian gimana guys biasanya tuh?
Ya, aku lebih seringnya itu karena udah terlanjur nggak suka terhadap gurunya. Aduh, bahaya guys, jangan sampai guys ya kayak gini. Ya, guys. kalau misal menekankan hanya untuk teori, jadinya tuh untuk belajar lebih lanjut itu agak susah anak aku. Gitu. Karena kan butuh Prakteknya, ya, praktek malah secara sih. langsung. Aduh, prakteknya penting. Berarti ya kayak novel tadi ya kayak malah lebih prakteknya vokal dan juga Iya. penggunaan kosakatanya itu tadi. Iya. Nah, kalau selain guru nih apa Bal yang mendukung dari SMA kita ini, SMA Negeri 2 Sukoharjo ini? Mungkin kedepannya untuk event mungkin ya kayak kita untuk event. ya kita sehari untuk menggunakan pure bahasa Inggris. Jadi kayak pakai apa namanya mungkin pas jalan ke toilet atau ke kantin mungkin, nah itu bisa pakai bahasa Inggris. Jadi pure untuk satu hari itu kita gunain bahasa Inggris. Nah, kalau kita mau pakai satu hari full bahasa Inggris nih dari teman-teman kita ini gimana Pak menurutmu? Ya, Kan agak pasti susah. ada yang itu tadi yang Iya. bisa dengan enjoy mengatakan bahasa Inggris dengan fasih kan juga ada yang nggak paham gitu lah. Itu gimana kan kembali lagi ke situ kan? Iya sih, itu kembali lagi ke personalnya itu gimana bisa ngikutin atau enggak sih. Tapi at least kita kalau misal ada hari itu kita bisa setidaknya denger lah temen kayak misal dia mau makan ngucapinnya gini. Kita jadi Iya ngerti. sih, tetap gitu. ada plus minusnya Iya. juga. Terus kadang gimana? itu teman-teman itu juga berpikir bahwa bahasa Inggris itu nggak penting karena Nah, yang bener, kita paling pentingkan bener itu banget. bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Ya, Iya. benar. Gitu. Nah, kalau kalian menyikapi teman-teman yang kayak gitu tuh biasanya gimana dari kalian gitu guys? Kalau aku mungkin ngajak ya kayak ayo kita nonton film bareng ataupun hobi ya. Iya. Kayak aku tuh kan sering nonton bola nih, bola. Ini fans MU bukan nih? Iya, Aduh, kan GGMU aku Mas. habis kalah. Pak. Ya, Jadi, lanjut. ngajak untuk ke jalan ke hobinya kayak misal aku Hmm. tahu temanku emang sama-sama suka nih sepak bola, aku ngajak buat nonton misal pertandingan MU. Nah itu nanti kan Oke. bisa kan kayak Bisa, di situ kan bisa. komentatornya itu kan pasti bahasa Inggris, aku Iya, kan benar. bahasa Jawa kan. Iya. Itu mungkin kita sama-sama belajar di situ kayak misal arti kalau setiap pemain cetak gol pak komentator ngucapinnya ini artinya gini gitu. Nah, kalau novel gimana Val? Kalau aku biasanya diajak temenku sih ada game. Nah, gamenya itu namanya Delta Force apa Aduh, itu. Delta Force, oke, kabar. Ya, nah itu kan pakai bahasa Inggris kan. Iya. Nah, jadi temenku tuh ngajak, Val ini bahasa terjemahannya apa? Kalau ngegame ya. Iya, akhirnya Apalagi kan juga nek sekarang kita ngegame itu kan mesti online ya guys. Iya, Online itu kan pasti juga ada teammates yang dari luar negeri juga. Iya, betul juga. Apalagi kita juga mesti harus komunikasi gitu kan. Iya. Pasti juga butuh pakai bahasa Inggris sih. betul banget. Betul. juga itu nggak cuma untuk komunikasi dalam in game pun kan Betul. kayak item itu kan pasti gunain bahasa Inggris Ya, kan. kayak Mobile Legends dan Ya, lain-lain Mobile ya, Legends. Halo ya. Nah, gini guys, kalian tuh udah tahu belum kalau sekolah kita itu juga punya nih bentuk support buat siswa-siswinya yang pengen belajar lebih lanjut di bidang bahasa Inggris. Ini tapi ini terlepas dari abang ibu guru gitu loh guys. Ini mungkin dari siswa-siswinya langsung yang mereka andil langsung pengen ngebentuk suatu organisasi dan organisasinya ini udah udah rilis di SMA kita yang namanya kan English Club. Nah, dari teman-teman reviewnya English Club ini gimana? Menurut kalian tuh impactnya, dampaknya buat SMA kita itu gimana gitu guys? Dampaknya menurutku besar banget ya, karena dari situ kan banyak siswa yang mungkin ingin benar-benar menekuni bahasa Inggris yang Ya. sekolahnya mungkin kurang dari teman-temannya, itu jadi terbantu. Dan itu juga mereka dapat menampilkannya nggak cuma buat acara formal kayak bicara gini aja, cuma Iya. kayak event HUT kemarin kan mereka tampil Ya, berapa betul. pakai bahasa Inggris tuh. Nah, itu beda dari apa bagus itu. sih, guys, ya. Ya. Dan juga itu bisa menjadi tempat perkembangannya bahasa-bahasa mereka atau ilmu bahasa mereka. Nah, Gitu. kalau dari Noval nih Pak, aku mau tanya Kak. Kamu join English Club gak Pak? Soalnya itu jadwalku juga padat kan. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak padat pengen ada keinginan gitu. Ingin, soalnya ada salah satu teman itu juga ikut English Club. Nah, dia juga ternyata saat ikut English Club dia tuh mendapatkan nilai yang bagus dalam bahasa Inggris. Di bahasa Inggris, di mapel bahasa Inggrisnya Iya, gitu. betul banget. Nah, jadi gini Pak, aku mau tanya nih, kalau dari kamu nih ada nggak yang mau ditambahkan buat bahasa Inggris di SMA kita gini loh? Biar kedepannya itu mungkin kalau misalnya bapak ibu guru juga nonton video ini atau
mungkin ya mau membantu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada usulan dari siswa-siswanya. Gimana, Bang? Bu, saya mau usul Bu. Jadi kalau misal untuk lebih menekankan bahasa Inggris dan pengucapannya ya itu bisa dibikin kayak pembelajarannya lebih enjoy dan aktif. Mungkin untuk maju ke depan presentasi ataupun main games yang memungkinkan siswa itu dapat belajar gitu. Nggak cuma sekedar main. Habis itu juga Bapak Ibu guru juga kalau bisa melihat potensi, oh si A kekurangannya di sini. Berarti harus lebih ditekankan di kemampuannya itu tadi, karena kan setiap siswa kan kemampuannya beda-beda gitu. Kalau Noval gimana, Pak? Kalau pesan guru-guru ya supaya mengecek, mengevaluasi apa aja sih kekurangannya dan mengembangkan kelebihannya dari siswa itu. Karena kalau misalnya dia punya kelebihan tapi nggak mau dikembangkan sama gurunya, ya sama aja nanti kayak siswa-siswa lain. Ya betul sih, setuju sama Nova. Setiap potensi itu memang harus digali. Kayak kita nggak bisa langsung dapat, oh langsung pengen bisa ini, itu nggak bisa. Memang semua butuh proses. Benar. Dan proses itu kan dibutuh pendamping. Nah, pendampingnya Bapak Ibu guru semua ini. Ya, betul sekali. Ya, cuman ya sebenarnya balik lagi guys. Nih aku tarik kesimpulan dari awal lagi. Sebenarnya tuh problem dalam kita itu sebenarnya ya selain dari Bapak Ibu guru dan juga fasilitas sekolahan tadi itu ya dari SDM-nya kita sendiri sih. Ya kan, bener nggak? Ya kayak SDM kita kan ya bisa dibilang lumayan kurang literasi lah ya. Ini bukan maksud untuk menjadi siapa. Karena berkaca dari event-event kita juga kan banyak yang SDM pasti kurang excited gitu loh guys. Kalau kita itu ngadain event-event yang berbau-bau dengan bahasa Inggris gitu ya. Kayak kita tuh udah sering mengadakan event dari bidang sekolah sendiri nih. Kemarin udah ngadain yang salah satu cara kita buat nge-improve English kan tuh dengan ngadain lomba cerdas cermat. Ya. Nah, dan itu tuh dari situ kan kita juga bisa ngeliat guys kalau ternyata emang ada nih sekelompok orang-orang yang di SMA kita ini siswa-siswi kita dari kelas 10, 11, 12 tuh mesti ada gitu loh guys yang bisa berbahasa Inggris kan. Nyatanya juga mereka kemarin dibacakan soal dengan bahasa Inggris tanpa ada terjemahan sama sekali pun mereka bisa mengerjain gitu kan. Nah jadi ya kayak kembali lagi kayak ya kalau dari aku teman-teman kita semua ini yang harus kita ajak bareng-bareng gitu. Betul. Untuk lebih maju ke depannya juga memang kita harus mulai juga untuk mengajak sih ya. Apalagi kayak menurutku yang paling efisien tuh kita ngadain kolaborasi gitu loh guys. Kayak kemarin apa namanya English Club ya. Nah, kan kemarin kan kita kan ngadain itu kan drama. Nah mungkin program kedepannya kita bisa ngadain drama per kelas pakai bahasa Inggris. Nah ini kan targetnya kan menyeluruh satu kelas itu ya guys. Itu malah juga bagus buat ngembangin siswa-siswa yang mungkin kurang aktif di dalam kelas. Banyak yang aktif, betul sekali. Ya betul. Bisa biar sosialisasi juga lah dengan teman-teman yang lain. Lagian drama kan juga orang banyak, nggak mungkin cuma 3, 5 gitu kan. Masa juga satu orang jadi 5 peran kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Nah kalau dari yang tadi Bal yang udah kamu sebutin tadi, yang kayak kamu sempat bilang juga kan ada satu hari di mana kita full menggunakan bahasa Inggris. Ya itu bisa. Nah ini tuh berat Bal. Ini tuh berat Bal. Kenapa bisa berat? Yang pertama kan kalau kita full pakai bahasa Inggris juga kan berarti kan dalam proses kegiatan belajar mengajar kan Bapak Ibu guru kita kan juga harusnya bahasa Inggris kan. Iya. Bener kan, dan itu pun juga ya nggak mesti Bapak Ibu guru semua bisa. Sebenarnya mungkin saya yakin Bapak Ibu guru pasti bisa, cuman ya untuk memberikan pengajar itu kan takutnya nanti informasi yang disampaikan itu salah gara-gara terbatasan bahasa itu kan Bal. Terus nanti kalau sosialisasi kepada siswa-siswi kan juga susah. Ntar malah nggak paham ya, ini yang paling sih. Ya mungkin bisa diganti kayak bulan bahasa. Nah, bulan juga bisa. Lomba-lombanya kan masih nanti bisa dikembangkan dalam bahasa asing. Inggris itu, bahasa asing lah. Namanya bulan bahasa. Ya. Nah, kayak udah kita bahas hari ini, Bang. Berarti kan problemnya di SMA kita ini buat bahasa Inggrisnya itu yang pertama, yang paling besar ya, itu tuh dari SDM-nya kan. Terus yang kedua mungkin dari Bapak Ibu pengajar, ya. Nah, kalau dari ini tadi tuh SMA kita tuh udah ngasih solusi kan
ya yang kayak tadi di English Club gitu. itu tuh udah sangat bisa dibilang ya membantu dan improve banget gitu loh guys. Jadi buat teman-teman juga anak SMA Negeri 2 Sukoharjo yang mau buat upgrade kemampuan bahasa Inggris, Bisa kalian join. bisa join guys English Club. Jangan kayak kakak-kakaknya ini. Enggak bercanda. Terlalu sibuk. Nah, berarti nih apa sih yang harus dari diri kita sendiri lakukan kalau kita udah tahu problemnya kayak gini gitu guys? Ya, kalau aku setelah mengetahui problemku di situ, guys, Iya. aku mulai saat udah dari setahun yang kemarin aku coba buat kayak memperbaiki dengan cara nonton film, karena aku juga salah satu hobiku kan nonton film. Iya, Dan nonton juga film, nonton bola. ya bola, dan juga lagu-lagu tadi kayak Mas Nopal itu. Betul. Jadi dan aku juga sering baca buku yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Inggris. Jadi Oke. kayak buku mungkin dalam hari-harian buku matematika tapi menggunakan bahasa Inggris. Jadi aku Wih. juga tahu Wow. Anak kalau matematika artinya ini banget. tuh ini gitu. Wih. Itu buat diriku sendiri. Ya, kalau dari Noval gimana Pak? Dari kamu sendiri gitu. Kalau aku pernah juga kan ketinggalan bahasa Inggris juga kan. Iya. Nah, aku akhirnya juga baca buku itu yang dikasih ayahku. Saya ya guru bahasa Inggris ya. Nah, kalau dulu aku tuh ditarget satu hari itu harus Hafalan. hafalan minimal itu 2 halaman. 2 halaman. Tuh Dua halaman. isinya hafalan apa Pak kalau boleh tahu? Kosakata Kayak kayak kamus gitu. iya kamus gitu. Terusan juga aku baca artikel Inggris ya, artikel Inggris. Terusan aku cari tuh kalimat mana sih yang aku nggak paham. Nah, aku garis bawahi atau aku copy. Nah, habis itu aku translate. Translate ya. Oke. Nah, aku nih ada nih guys pertanyaan ya mungkin kayak sebagai siswa-siswi itu yang relate gitu ke kalian gitu. Gimana? Dan mungkin teman-teman yang lain yang mungkin merasa relate dengan pertanyaan-pertanyaan ini, di sini sekali lagi ya guys, aku mau tegasin kalau di sini tuh Kak Iqbal dan Kak Noval ini mereka sama sekali bukan dari bidang 10 ya, bener ya? Ya, betul, Dan betul. mereka itu bisa bilang bahasa Inggrisnya Kurang. Ya, Ya, dibilang kurang lah. Kita mengetahui Minus. kemampuan Ya. masing-masing ya. Ya. Kurang banget. betul. Nah, maka dari itu di sini aku mau tanya ini beberapa hal-hal yang relate mungkin bagi kita sebagai orang awam ya buat berspeak menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, dari mungkin bisa dijawab dari Iqbal atau Noval dulu bebas ya. Ya. Oke guys, kalian itu yang pertama nih. Sing tenang, santai aja, santai aja. Bukan ujian, bukan ujian. Nah, kalian tuh pernah nggak guys merasa takut untuk menggunakan bahasa Inggris gitu loh guys? Ya, misalnya kalian tuh insecure, takut nih menggunakan bahasa Inggris kalian tuh salah gitu. Mungkin ada yang bisa jawab nggak? Dari Nah, Noval atau Iqbal? aku. Iya, boleh. Aku takut banget kalau misalnya aku diajak ngomong Inggris. Iya. Nah, tapi itu salah. Katakan ada bahasa Inggris yang kalimatnya hampir sama, tapi Iya, itu betul. salah pelafalannya. Jadi artinya berbeda. Gitu. Aku takut pas ya ditanyain orang atau diajak ngomong orang-orang gitu. Ya betul sih, aku juga sama kayak Nopal sih. Jadi lebih takut kalau salah pengucapannya. Ya. Iya, kayak kan ada beberapa kata yang mungkin sama kan, Mhm, hampir ya. sama pengucapannya. Jadi takut kayak ini bener nggak pengucapannya ini. Takut lebih ke arah kehujat Takut sih ya. dijudge gitu ya, Iya. iya, dari teman-teman yang lain gitu ya. Kayak diketawain. Iya. Ya. Nah, kalau selain takut dari mengucapan, kan pasti juga menulis bahasa Inggris juga kan? Iya. Ya. Pernah nggak kalian takut, mungkin takut salah tulis kalau tulisannya ternyata harus double L atau gimana gitu? Pernah ya pasti? Pernah kalau Pernah, itu pasti. pernah. Pasti ya. Iya. Nah, Ya. kalau setelah itu guys, gimana cara kalian buat menghilangin rasa takut tadi? Yang improve tadi, selain itu mungkin Ya kalau aku pede aja sih kayak ya. kalaupun udah, salah bodo ya amat nggak lah apa-apa, ya. gitu. Namanya juga belajar, ya betul. Paling ntar juga dibenerin. Mm-mm. Terus kalian ngerasa nggak guys, pertanyaan kedua ini ya, kalian ngerasa nggak ada gap materi antara yang diajarin guru-guru kita ini sama dengan perkembangan di dunia kita secara nyata ini loh guys? Pernah nggak? Jadi misalnya nih gurunya tuh ngajarin ini, sedangkan di dunia kita tuh kayak udah nggak fasenya kita belajar ini gitu loh. Kayak merasa nggak mungkin di apa ya, viral sekarang, trending sekarang gitu loh guys? Oh, Pernah sih. iya. Kayak di materi itu adanya puisi, padahal ya kan puisi kan nggak terlalu Berpakai. Iya. pakai lah buat kehidupan sehari-hari kan, kayak ya buat apa gitu mengucapkan diri pakai puisi Iya. gitu. Tapi dari situ kan bisa tahu nggak guys, kalau puisi itu ternyata dalam bahasa Inggris tuh punya
apa ya, bisa dibilang tuh kayak tata cara menyebutkan dengan khusus atau mungkin struktur khusus gitu kan, bisa mempelajari itu enggak? Ya, Tetap dipelajari ya? tetap harus Pasti tetap dipelajari karena ya mau walaupun nggak relate sama kita tetap penting ya guys. Penting. Oke, nah sekarang ada satu pertanyaan lagi kalau dari aku ya guys. Ya. Nih wait, menurut kamu gimana seharusnya guru itu ngajarin speaking biar gak membosankan? Wah, ya ini. Karena gimana Pak? Yang bapaknya dulu berbahasa Inggris nih. Ya. Nah, kita ungkit terus guys. Kalau dari aku emang gak terlalu suka pengajaran dari guru, jadi aku kan ikutnya sama ayahku, diajarin ayahku, yaitu ayahku sering ngasih sebuah game yang berisi pertanyaan. Kalau dulu kan aku kan biasanya diajak kemana, terusan langsung ditanyakan, kamu hari ini belajar tentang apa? Tentang ini, tentang hari-hari. Nah, Hari-hari. hari apa aja sebutkan. Sebutin dong mas, Senin sampai Sabtu. Monday, Tuesday, terus Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, Sunday itu Saturday. Nah itu, aku pas itu pernah salah di hari Rabu. Wednesday. Ya, Kesalahannya apa tuh? akhirnya ayahku langsung benerin. Salah itu, yang benar itu Wednesday. Wednesday. Kalau Iqbal gimana Pak? Ya nggak boring ya. Ya, biar guru Itu- tuh speaking sama kita tuh kita bisa connect, nggak bosan juga, dan gurunya juga bisa menyampaikan biar sampai ke kita materinya gitu. Kalau itu lebih ke arah gurunya mungkin perbaiki dari public speakingnya ya. Waduh. Bukan maksud itu, tapi maksudku gini, istilahnya aja itu jangan terlalu formal gitu. Mungkin bisa diselipin bercanda, bisa bercanda pakai bahasa Inggris. Ini bukan ini ya, bukan toh. Bahaya. Gurunya itu public speakingnya jelas enggak. Jadi lebih ke arah biar enjoy siswanya, diselipin bercanda-bercanda. Nanti juga kan siswanya juga ngerasa, oh ternyata gurunya nggak terlalu tegas atau nggak terlalu formal, jadi dia lebih Nggak bisa takut, berbaur. ya, betul. Iya, jadi nggak takut gitu. Ya, nggak merasa gurunya ngejudge gitu ya. Iya, gitu. Terus kan juga dikasih game-game juga. Nah, Strategi. Nah kan dari SMA kita kan juga ada tuh guys, guru yang sering-sering ngasih games ya, kayak Iya. tahu di Mr. Ahmad Dadang. Yes. Nah Betul. itu, nah kalian tuh pasti bisa kan mengambil ilmu yang positif dari game-gamenya Mr. Dadang. Nah, Ya. gimana apa sih dari Mr. Dadang yang kalian inget sampai sekarang nggak terlupakan? Ada nggak? Aku ada satu. Apa Bal? Ya, Spill, ini, spill. jadi gamenya itu tau, kita bikin kelompok. Nah kelompoknya itu jadi nanti bercerita kayak family. Kita punya keluarga. Ya, Iya, kita iya, punya oke, keluarga. oke. Jadi dari kelompok ini sama kelompok ini anaknya nanti dinikahin. Oh, iya. Jangan apa, nah kayak itu sih. Oke, kita cosplay jadi Jadi apa? keluarga. Jadi ibu. Iya, betul. Kalau Nova ada nggak Pak Nova? Kalau aku pas itu catur. Catur, wah ini aku belum pernah Iya, ya. Catur. Jadi misalnya jadi kayak kita main satu kelas itu melawan guru. Wis, durhaka nggak ini Pak? Enggak, kita cuma main game doang. Iya, gimana tuh? Misalnya kalau kita kalah, nah kita antar menulis kalimat yang mana udah ada kosakatanya. Contohnya gimana tuh Pak? Yang udah ada kosakatanya gitu. Misalnya go. Nah, kita cari kalimat yang ada hubungannya sama go. Misal nih, dijelasin dulu. I am go in Moscow. Artinya apa tuh? Aku pergi ke masjid. Wis, Jadi go to tuh Mas. Oh, iya, go to go to. Moscow ya. Jadi kalau dari Pak Dadang tuh ngasih yang catur gitu ya. Ya, satu. Nah, kan yang itu kan dari kalian experience yang pernah dibagiin dari yang diajar Mr. Ahmad Dadang kan. Iya. Nah, kalau aku ini juga udah pernah guys diajar sama Mr. Ahmad Dadang dari awal kelas 10 sampai kelas 11 pertengahan lah, semester 1. Nah, kalau nggak salah ya, teman-teman nanti bisa dikoreksi. Nah, aku nih sekarang ini diajarnya sama Mistika di kelas 11 semester 2 ini. Nah, kalau dari aku yang ngajar Mistika ini oke banget guys. Karena Mistika itu yang pertama dia juga ngajarin secara teori, secara konsep dari misalnya materi ini tuh apa dijelasin, kayak misalnya kemarin tuh procedure tag Mistika tuh juga jelasin ini, terus juga minta praktek buat kita buat ngebikin, bahkan ngasih tugas kita tuh praktek guys, tugas buat ngebikin procedure video. Jadi tuh aku
suruh buat ini dan itu direkam pakai bahasa Inggris. Nah, aku juga ingat tugas yang dikasih Mistika ini yang satu tugas ini kayak menurutku nih wow banget gitu. Kalau di aku ya, itu tuh suruh ngejelasin materi ya, kayaknya mendeskripsikan dan menjelaskan itu kayak presentasi gitu guys. Tapi itu pakai bahasa Inggris Bang. Oh. Kamu pernah nggak? Pernah, aku juga sama. Nah itu tuh awalnya tuh aku kaget. Nah kayak yang menurut aku yang paling penting tuh ya, yang kayak gini guys, yang perlu guru-guru tuh improve, kayak ngasih tugas siswanya yang kayak biar mereka tuh Aktif. iya Ya, aktif aku juga sama sendiri gitu, kayak gitu sih. mereka. Aku tuh juga walaupun mungkin bahasa Inggris juga udah bisa secara basic, tapi aku juga mesti perlu search lagi guys buat presentasi itu yang baik dan benar tuh gimana, dengan kata-kata yang sopan tuh gimana. Jadi tuh kayak dari gurunya sendiri tuh ngasih tugas yang apa ya, bersifat membuat siswanya tuh aktif tuh loh. Ya. Jadi kan kayak tugas buat presenter video pakai bahasa Inggris, nah itu kan mau gak mau kan siswanya tuh harus ngomong sendiri, nyari kata-kata sendiri, dan akhirnya kan biar tugasnya selesai. Kalau cuma nulis mah mungkin ya itu kayak kita dari kelas 1 SD sampai hari ini pun juga aku yakin teman-teman semua tuh writing mesti juga basic udah oke lah. Kalau mungkin kosakata sulit, ada susah wajar gitu gak sih? Kalau dari Iqbal gitu tadi gimana? Ya, aku juga sama sih. Kayak pertamanya tuh juga kaget. Kan jarang juga guru di SMA kita itu kan gunain metode yang kayak gitulah presentasi. Awalnya juga aku gitu kaget lah. Ternyata emang itu berpengaruh buat diriku sendiri juga sih, kayak nambah bener-bener. Oh, jadi penggunaan presentasi yang bener kayak pas pembukaan itu yang baik kayak gimana penggunaan bahasa Inggris. Sebenarnya yang seharusnya pentingnya yang itu gitu ya guys. Jadi kayak kita tuh buat diri kita tuh lebih aktif dalam mempelajari bahasa Inggris itu sendiri. Itu yang penting sih. Kayak dari siswanya sendiri juga kayak mau nggak mau harus dipaksa ya guys, secara tidak langsung tuh kita tuh bisa belajar bahasa Inggris tuh. Soalnya kalau nggak gitu ya tahu lagi ya kita gengsi itu ya mageran gitu guys ya. Nah, jadi kayak yang udah aku simpulin ya guys dari hasil kita ngobrol-ngobrol tadi nih. Iya. Mungkin udah diminum dulu guys. Udah diminum dulu. Nah, gini yang udah aku simpulin tuh guys. Jadi itu sebenarnya itu dari kita sendiri dan juga SMA kita sendiri tuh udah support ya. Iya. Bener kan ya guys? Kita SMA kita udah nge-support bahasa Inggris kita. Walaupun mungkin di sini belum ada maksimal ya, bukan kurang maksimal sih ya, mungkin juga gara-gara ada faktor-faktor lain juga ya. Nah, berarti itu tantangan terbesar kita tuh yang pertama itu berarti dari diri sendiri ya guys ya. Diri sendiri. Dari diri sendiri, dan yang kedua ini ya dari Bapak Ibu guru pengajar itu tadi ya guys ya. Nah, kalau dari diri sendiri tuh mungkin ya kita ini masih agak malas, masih kita nggak ada apa ya namanya kesadaran kalau bahasa Inggris itu penting gitu. Ya. Dari Bapak Ibu guru juga pengajar, mungkin dari metode pembelajarannya itu, kurikulumnya itu apa ya masih ya kurang aktif itu ya. Mungkin teman-teman kayak yang dari Iqbal Noval tadi jelasin itu, mereka tuh pingin tuh kayak misalnya tugas-tugas yang mengharuskan mereka biar mereka tuh eksplor bahasa Inggris ya. Nah, dari ini tadi kita tuh bisa memberikan solusi, bener gak? Solusinya itu yang pertama, kita tuh juga harus lebih sadar kalau bahasa Inggris itu penting ya guys ya. Dari keinginan dari diri kita sendiri lah gitu. Tuh, apalagi di era kita kan yang udah aku sebutin tadi kan, kita mau explore bahasa Inggris kesana kesini tuh banyak guys tutorial YouTube. Buat kalian yang masih mager tuh, ayolah guys, sadar guys, ini teman-teman kita yang di sini aja juga udah improve pelan-pelan, ya nggak ya? Nah, udah gitu tadi udah banyak fasilitas yang bisa diimprove, dan dari sekolah juga udah menyediakan English Club gitu ya. Ini juga dirintis dari siswa-siswi sendiri, dan alhamdulillah puji Tuhannya sekolah mendukung gitu ya. Alhamdulillah. Nah, dari obrolan kita kali ini guys, kalian ngerasa nggak dari Iqbal sama Noval itu bisa menyuarakan apa ya namanya usulan agar bahasa Inggris di SMA kita ini lebih baik lagi gitu? Ya, of course membantu banget ya. Ya, kita juga udah menyampaikan apa ya, benar bisa dibilang kata hati lah ya. Kata hati. Kayak pengennya lebih maju juga kan. Iya benar. Kalau biar nggak ketinggalan jauh-jauh banget gitu ya guys ya. Betul. Dan juga pastikan ya kayak kita udah ketahui bahasa Inggris sekali lagi penting banget guys. Jadinya buat teman-teman semuanya jangan lupa guys, kita harus dari sekarang start belajar bahasa Inggris ya guys ya. Walaupun mungkin kalian tuh kayak masih Mas Noval tadi takut dijudge, takut dibilang salah, dibilang bahasa Inggris. Namanya juga belajar. Nah, ini juga proses. Oke.
Nah, mungkin thank you ya Mas Iqbal dan Mas Makasih Nopal banyak, buat Mas. ngobrol-ngobrol kita ini. Sharing-sharing. Ya, harapanku ke depannya mungkin buat penonton yang nonton ini, mungkin dari Bapak Ibu guru, juga teman-teman kelas 11, kelas 10, mungkin siapa aja yang orang-orang di luar SMA kita yang nonton mungkin bisa tahu lah guys gimana sebenarnya realita. Kita udah kupas tuntas realita bahasa Inggris di SMA kita itu kayak gini gitu guys. Kayak Ya. di SMA negeri ya bisa dibilang negeri di Kabupaten Sukoharjo ini tuh kita ya di sinilah kualitas kita gitu guys. Ya. Bukan aku ngebanding-bandingin sama SMA lain yang lebih bagus, namun juga karena kita udah lihat dari awal tadi ya realitanya seperti ini, dari SDM-nya, dari pengajarnya, dari dukungan sekolahnya juga kita kan udah tahu ya guys ya. Nah, mungkin ini yang bisa aku share teman-teman semuanya. Makasih guys. Mewakili bidang 10 dan juga OSIS, kami mengucapkan terima kasih Terima kasih. banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan mungkin kalau teman-teman ada usulan atau tambahan yang ingin disampaikan, kalian bisa DM Instagram SMA Negeri 2 Sukoharjo ya guys. Atau mungkin kalian bisa langsung aja komunikasi Komen. langsung sama anggota OSISnya. Dan jangan Ya. lupa yang udah dibilangin Kak Iqbal, komen guys di YouTube kita. Subscribe juga, dan juga jangan lupa like videonya ya guys. Thank you guys. Terima kasih.